آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah illa iyyahu na'budu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a da'watih wa sanna bisunnati ila yaumi liqa'a rabbi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdiqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suatu kegembiraan bercampur di dalam hati dengan suatu kesedihan. Mengapa kita gembira? Karena baru saja kita kembali kepada fitratul Islam. Mengapa kita gembira? Karena baru saja kita berhasil melawan hawa nafsu. Kenapa kita gembira? Ada orang yang sangat ingin sholat berjemaah bersama kita pagi ini, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Aiza jaa ajaluhum, apabila ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan dapat diakhirkan walau sesaat pun, dan akan tidak dapat dimajukan walau sedikit pun. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang di benak kita, senyumnya masih terbayang di ufuk mata kita, tapi nanti setelah kita pulang ke rumah, mereka tidak ada lagi bersama kita. Selama ini kita genggam tangannya, selama ini kita cium tangannya, selama ini kalau kita pulang dari sini kita mintakan ampun maafnya, tapi sekarang mereka tidak ada lagi bersama kita. Di mana mereka? Mereka sudah pergi dan tidak akan mungkin kembali bersama kita. Maka ini adalah hari-hari yang sulit bagi seorang muslim karena bercampur aduk antara perasaan senang dan sedih di dalam hatinya. Maka tidak ada yang dapat mengusir rasa kesedihan selain mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenggelamnya matahari kemarin sore, maka tampaklah hilal Syawal. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat tarawih. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat satu malam. Apabila kita beribadah pada malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Berpisahlah kita dengan bulan
yang tiap malam kita bertemu, bertatap muka, bertahajud, beriktikaf bersama orang-orang soleh, tapi bulan itu telah pergi meninggalkan kita. Apakah dia akan datang lagi tahun depan? Ya, dia pasti akan datang insya Allah. Tapi tidak ada jaminan apakah Ramadan yang akan datang kita akan bisa menjumpainya. Boleh jadi ini sholat id terakhir bagi kita, dan Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka yang perlu kita bawa setelah Ramadan adalah nilai-nilai hikmah yang akan kita terapkan ke dalam kehidupan yang masa yang akan datang. Ramadan berakhir, maka hidup belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Zulkaidah, masih ada Zulhijjah, masih ada Muharram. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam yang sempurna. Banyak nilai-nilai Ramadan, banyak hikmah Ramadan, 700.000 kali lipat bahkan lebih. Maka pada saat khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan paling tidak ada 5 nilai dan hikmah Ramadan yang mesti dan harus tetap kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan berkehidupan sosial. Adapun nilai itu yang pertama adalah Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang Ramadan semua kita tidak makan, semua kita tidak minum, padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal, padahal istri yang kita nikahi dengan akad yang halal. Tapi semua itu dapat kita tahan 29 hari. Apa maknanya? Ramadan itu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang ayah takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau seandainya seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak akan melawan kepada orang tuanya. Kalau seandainya pedagang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan berlaku curang pada timbangannya. Dia tidak akan tipu-tipu, karena dia tahu ancaman Nabi, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan umat kami. Walaupun tahajudnya banyak, puasanya beribu kali, tapi man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan umat kami. Kalau seandainya seorang penguasa takut pada Allah, dia tidak akan menzolimi rakyatnya. Kalau seandainya seorang perempuan takut pada Allah, maka dia tidak akan menampakkan aurat rambutnya di depan lelaki yang bukan mahram. Kalau seandainya takut kepada Allah, maka lidah kita akan senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, berselawat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, inilah krisis bangsa saat ini. 29 hari, 29 malam ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, takut dan takut. Maka ketika datang Qabil kepada saudaranya Qabil, apa kata Qabil? Apa kata Qabil kepada saudaranya Qabil? Datang Qabil untuk membunuh Qabil. Apa kata si Qabil? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Qabil? La in basatta ilayya yadaka litaktulani. Jikalau kau ulurkan tanganmu wahai saudaraku Qabil untuk membunuhku. Lalu apa kata si Qabil? Saya tidak akan membunuhmu. Di ujung ayat dikatakan oleh Qabil, inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itulah yang harus kita tanamkan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita semua wahai kaum muslimin takut kepada Allah, maka kita akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada atasan, maka dia akan tidur, maka dia akan keluar kota, maka dia akan meninggal dunia. Kalau takut kepada alat elektronik CCTV kamera, maka akan ada pemadaman bergilir, akan ada konsleting, akan ada mati lampu. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia?
la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka rasa takut inilah yang tetap kita pupuk hingga sampai keluar Ramadan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, di mana tidak ada lagi naungan. Kalau sekarang kita masih bisa bernaung di bawah pokok yang rindang, di bawah atap yang kokoh, tapi ada masanya nanti kita tidak bisa lagi bernaung. Dan salah satu yang mendapat naungan, sab'atun yuzihumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Dan salah satunya mendapatkan naungan adalah rajulun da'athum ra'atun, seorang laki-laki, da'athum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan untuk berzina, zata mansibin, perempuan tadi kaya raya, banyak harta, wa jamalin, kemudian dia kaya. Kemudian apa kata laki-laki tadi? Inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Inilah krisis bangsa saat ini. Orang tidak lagi takut kepada Allah. Suami tidak lagi takut kepada Allah, maka dia biarkan istrinya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Laki-laki tidak takut kepada Allah, maka dia biarkan anak perempuannya tidak menjalankan syariat Islam. Penguasa tidak lagi takut kepada Allah, maka dia tidak akan lagi menunaikan ibadah. Apa bukti takut kepada Allah? Ramai kita sekarang sholat Idul Fitri tidak menjamin berhasilnya Ramadan. Apa bukti berhasilnya bulan penanaman rasa takut setelah Ramadan? Timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita pupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang wahai kaum muslimin, Ramadan yang mengajarkan rasa takut dengan beribadah kepada Allah. Bagaimana rasa takut akan masuk ke dalam hati kalau orang berpuasa kita tidak berpuasa? Bagaimana rasa takut masuk ke dalam hati kalau orang tarawih kita masih sibuk dengan dunia kita? Bagaimana rasa takut masuk ke dalam hati kalau seandainya orang khatam Al-Quran, tapi kita jangankan khatam, membaca Al-Quran pun enggan. Na'udzubillah. Maka salah satu yang pertama yang mendapatkan naungan tadi adalah orang yang di dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak ada pembatas antara kita dan api neraka. Salah satunya yang menjadi pembatas kepada kita adalah Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, masukkanlah rasa takut di dalam hatiku, ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, sehingga dengan rasa takut tadi menjadi penghalang bagi kami untuk berlaku maksiat. Maka yang pertama adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai yang kedua adalah Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan perasaan orang lain. Takut kepada Allah, hablum minallah. Tapi takut kepada Allah tidak cukup dengan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, duribat alaihimuz zillatu ainama tuhibun. Manusia itu akan senantiasa dihinakan, akan direndahkan. Tapi ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Rasa takut 29 hari kita merasakan perasaan orang lain. 29 hari kita diajarkan menahan lapar yang menggigit, haus kering kerontang. Apa maknanya merasakan perasaan orang lain? Islam bukan agama yang egois. Islam tidak akan mengakui keimanan seseorang apabila tidak merasakan perasaan orang lain. Sampai-sampai dikatakan Nabi, laisa bil mu'min, tidak diakui mereka beriman walaupun mereka sholat Id, walaupun mereka tahajud, walaupun mereka bolak-balik ke Mekah untuk umrah. Laisa bil mu'min, tidak diakui mereka beriman. Siapa itu? Alladzina yabitu sab'anan wajaruhu ila jambihi ja'ifun. Orang yang tega makan kenyang tapi tetangganya kelaparan. Oleh sebab itu, mari pada bulan Ramadan, selesai Ramadan, masuk Syawal, maka kita tingkatkan kepedulian kita kepada anak yatim.
Kalau kita lihat anak yatim, wahai kaum muslimin, mereka tidak bisa berbangga mulai pada saat mereka masuk Ramadan. Sedih hati mereka, di mana teman-temannya bisa beribadah, di mana teman-temannya bisa bersahur, di mana teman-temannya bisa berbuka dengan orang tuanya, tapi dia tidak bisa berbuka dengan orang tuanya. Ketika masuk 10 malam terakhir, orang-orang sibuk dengan baju rayanya, tapi mereka tidak bisa sibuk karena tidak ada orang tua yang memperhatikannya. Kita hanya sibuk dengan keluarga kita. Kita hanya sibuk dengan anak kita. Kita hanya sibuk dengan pribadi kita. Bagaimana kita ini? Wahai kaum muslimin, anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya, anak yatim yang tidak mempunyai ayah, maka tidakkah terketuk hati kita? Tidakkah terketuk hati kita? Padahal Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan perasaan orang lain. Tidakkah kita mau merasakan perasaan anak yatim? Tidakkah mau kita merasakan perasaan orang-orang yang ditinggal mati orang tuanya? Kalau belum bisa kita merasakan, tanya iman kita. Sampai di mana iman kita? Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita beriman kepada malaikat? Sudahkah kita menjalankan sholat? Sudah. Tapi sudahkah kita peduli kepada anak yatim? Maka bulan Ramadan masuk ke Syawal, kita tingkatkan kepedulian kepada anak yatim, kita tingkatkan kepedulian kepada fakir miskin, kita tingkatkan kepedulian kepada pati jompo. Maka makna dari Ramadan adalah merasakan perasaan orang-orang lain. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mesti dan harus tetap kita lestarikan di luar Ramadan adalah 29 malam kita langkahkan kaki kita ke masjid, 29 malam kita pergi taraweh, 29 malam kita tiap hari pergi ke masjid. Apa maknanya? Kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid yang pada bulan Ramadan dia sangat ramai, terdengar suara tasbih, tahmid, khatam Al-Quran. Tapi setelah Ramadan mereka akan kembali sunyi, masjid akan kembali sunyi, dia akan kembali kepada waktu sebelumnya. Maka ini bukan berhasilnya Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan berhasilnya orang memakmurkan masjid pada bulan Ramadan, tapi berhasilnya Ramadan setelah Ramadan, maka sholat masih tetap dilaksanakan berjemaah di masjid. Sampai-sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, Nabi adalah orang yang lembut lidahnya, baik tutur katanya. Tapi ketika masjid kosong, apa kata Nabi Muhammad SAW? La yantahiyanna, jangan kamu ulangi lagi. Bagaimana orang yang tidak mau sholat ke masjid? La yantahiyanna, jangan diulangi lagi. Tapi kalau ada orang yang mau mengulanginya lagi, mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid, apa kata Nabi Muhammad SAW? La uharriqanna alaihim buyutahum, ayo kita bakar rumahnya. Begitu tegaslah Nabi, begitu kasarnya Nabi kalau masalah sholat berjamaah, tidak mau kita makmurkan di masjid. Kaum muslimin, muslimat, sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Kalau hati sudah tergantung di masjid, badan boleh di pasar, badan boleh di toko, badan boleh di kantor, badan boleh di sawah, badan boleh di umpun karet. Tapi ketika azan datang, hayya 'alas shalah, gelisah hati kita ingin menjawab panggilan azan. Maka salah satu yang mendapatkan naungan tadi adalah orang yang selalu terpanggil hatinya untuk sholat berjemaah di masjid. Kaum muslimin, bahkan sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan orang yang membangun masjid mewah, membangun masjid dengan indah, tapi mereka tidak memakmurkannya dengan sholat berjemaah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Istafahza alaihimus syaitan, maka dia akan dikutuk dan dilaknat oleh syaitan.
Tidak ada yang bisa mengakui syaitan sebagai kawan. Tidak ada yang mengakui syaitan sebagai kawan kita. Tapi kita sering lupa. Kita sering membaca a'udzubillah untuk mengusir syaitan. Kita sering beristighfar untuk mengusir syaitan. Tapi kita lupa membuka pintu syaitan. Salah satu menutup pintu syaitan adalah dengan memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Adapun nilai yang keempat yang mesti dan harus tetap kita lestarikan setelah Ramadan adalah menyambung silaturahim. Sibuk selama 11 bulan kita sibuk. Kita sibuk dengan kerjaan kita, kita sibuk dengan dunia kita. Tapi selama bulan Ramadan kita keluangkan waktu kita untuk sholat, berkumpul bersama orang-orang muslim, berkumpul, bertatap muka bukan di warung, bertatap muka bukan di pasar, bertatap muka bukan di tempat perkumpulan majelis domino, tidak, tapi bertatap muka adalah di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyambung silaturahmi. Bagaimana dengan orang yang amalnya banyak, sholatnya banyak, tahajudnya tiap malam, tapi diputuskan dengan satu rahmi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memutuskan. Siapa itu? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh sebab itu kaum muslimin, sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lupa bahwasanya hubungan kita tidak hanya sama Allah. Hubungan kita tidak hanya berbuat baik kepada Allah. Hubungan kita tidak hanya patuh kepada Allah, tapi hubungan kita juga sesama manusia. Kadang kita lupa, ibadah kita banyak, sholat kita banyak, infak kita banyak, sering kita bolak-balik ke Mekah untuk haji dan umroh, tapi kita lupa bahwasanya ada hubungan kita dengan sesama, yaitu dengan menyambung silaturahim. Bagaimana dengan orang yang amalnya banyak, kemudian zakatnya banyak? Apakah itu bisa menghapus dosa kita kepada Allah? Apakah itu bisa menghapus dosa kita kepada kesalahan kepada manusia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru may yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa man duna liman yasha, maka Allah akan menghapus dosa siapa saja yang dia kehendaki. Jadi orang yang banyak ibadahnya, banyak tahajudnya, banyak zakatnya, tapi tidak mau menyambung silaturahmi, maka doa itu tidak akan mustajab, maka doa itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa sesama tidak bisa diampunkan dengan istighfar, tidak bisa diampunkan dengan bertaubat nasuha. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu dia mengatakan, man kuntu jalatu zahran, siapa yang dulu pernah aku cambuk, aku menyambuk kuda, kemudian tak sengaja aku mengenai dirinya, maka mereka tidak mau membalas karena dia segan karena aku nabi. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadza irdi, ini pundak falyastakid min, ini pundak Muhammad, maka balaslah. Kemudian man kuntu jalastu, siapa yang dulu pernah aku singgung, tutur kataku kasar, menyinggung perasaan orang lain, haza irdi, ini harga diri Muhammad. Kemudian apa kata Nabi? Siapa yang dulu pernah punya piutang-piutang kepada saya, maka berdilisa seorang sahabat Nabi, innalaka alaika salasatu rahim, engkau punya hutang kepada aku wahai Muhammad 3 dirham. Apa kata Nabi Muhammad? Irfadal ya Abbas, irfadal ya Abbas. Apa maknanya? Dosa kepada sesama tidak bisa diampunkan. Dosa kepada Allah bisa kita bertobat nasuha, tapi kalau dosa kepada manusia
kita harus meminta maaf kepadanya. Dengan salah satunya dengan menyambung silaturahim. Oleh sebab itu, ketika kita pulang ke rumah, walaupun sebenarnya tidak ada nas yang menyatakan bahwa silaturahim itu harus disambung pada hari Id, bahwasanya silaturahim itu harus disambung pada hari Ramadan, tidak ada. Tapi melalui kesempatan ini kita rendahkan hati kita ringankan tangan kita untuk berjabat tangan. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Siapa bertemunya dua orang muslim kemudian dia berjabat tangan, maka akan diampunkan dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka apa bukti Ramadan masuk ke dalam hati? Adalah ringan tangan. Berjabat tangan, ringan tangan adalah dengan mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita. Itu yang keempat. Adapun nilai yang terakhir yang mesti dan wajib kita lestarikan setelah Ramadan, 29 malam kita pergi ke masjid, 29 hari kita bolak-balikkan kaki kita ke masjid. Kita pergi ke masjid, kita sholat subuh di masjid, ada pengajian ba'da subuh. Kemudian zuhur, ada pengajian ba'da zuhur. Kemudian asar, maghrib, bahkan nanti setelah isya menjelang tarawih ada pengajian. Maknanya apa? Supaya kita mencintai majelis ilmu. Maka setelah Ramadan kita buat pengajian-pengajian di masjid kita. Kita buat pengajian karena kata Rasulullah SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Salah satu sekarang yang bisa merubah kita, menghilangkan kita dari fanatisme mazhab, yang bisa merubah kita dari kebodohan, kejahilan, adalah dengan rajin menuntut ilmu agama. Bagaimana sekarang kita lihat, tidak kita lihat di Indonesia, kita lihat di kampung kita saja, remaja kita, mereka sibuk dengan dunianya, terpengaruh dengan narkoba, minuman khamar. Karena apa? Karena tidak pahamnya tentang agama. Mereka lupa bahwasanya mereka beranggapan kewajiban agama ini hanya untuk kewajiban ulama. Mereka menganggap bahwasanya kewajiban menuntut ilmu agama hanya kewajiban orang-orang yang di dunia pendidikan. Tapi mereka lupa bahwasanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap individu. Kalau kita tidak paham agama, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal, kita diberikan pikiran untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu fima bainahum, kemudian mengkaji isinya. Yang pertama dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Inilah kenapa remaja kita, kenapa pemuda kita tidak tenang hatinya. Mereka melarikan diri kepada narkoba. Karena apa? Karena ketenangan dalam hatinya hilang. Karena jauh dari ilmu agama, karena jauh dari majelis-majelis agama. Salah satu daripada menghilangkan kegelisahan hati, kegelisahan jiwa adalah dengan mau sholat berjamaah menuntut ilmu agama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, "Haffat bihimul malaikat," dinaungi oleh para malaikat. Kemudian ghasiyat bihimur rahmah. Dan ini ya yang mesti kita harus cari, rahmat Allah. Kita tidak akan masuk surga, kita tidak akan pernah masuk surga karena amalnya. Kita tidak akan pernah masuk surga karena amal kita. Terlalu minim amal kita, ibadah haji kita, sholat sunat kita, tahajud kita terlalu minim untuk menebus surga yang khalidina fiha, tidak akan tembus oleh amal kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannah ahadukum amalahu," tidak akan masuk surga salah seorang itu karena amalnya. "Wala anta ya Rasulullah," engkau juga tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. "Wala ana," kata Rasulullah, dan saya juga. Tapi apa kata Rasulullah SAW? "Ala ayyataghammadiyani Allahu birahmatih,"
orang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dengan mencari rahmat Allah yaitu dengan hadir di masjid dalam menuntut ilmu agama. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zakarallahu fi man indah. Kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya Allah. Kita dibanggakan oleh Allah di depan Pak Lurah, senang hati kita. Kita dibanggakan oleh masyarakat di depan mertua kita, senang hati kita. Kita dibanggakan oleh masyarakat di depan masyarakat umum, bangga hati kita. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di depan makhluk yang suci, di depan makhluk yang tidak ada dosa. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mau hadir di majelis ini. Maka apa makna Ramadan masuk ke dalam hati? Maka yang pertama tadi, takut kepada Allah. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian, sudah berapa banyak pengajian yang kita ikuti? Kalau dengan banyaknya pengajian membuat kita takut kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dengan banyaknya pengajian hanya membuat kita menjadi orang yang obral dalil, ungkap kata-kata hikmah hanya untuk menarik kekaguman orang, hati-hati, sedang dipermainkan syaitan. Yasdad ilman, ilmu bertambah, walam yasdad hudan, kemudian hidayah dan rasa takut tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal berarti peningkatan, Syawal berarti istiqamah, Syawal berarti ada yang lebih baik. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya Ramadan berat, maka ada yang lebih berat, yaitu Syawal. Banyak orang yang sanggup berpuasa pada bulan Ramadan karena orang lain berpuasa, tapi tak banyak orang yang sanggup berpuasa pada bulan Syawal. Banyak orang yang sanggup sholat tahajud witir pada bulan Ramadan, tapi tak banyak orang yang sanggup melakukannya setelah Ramadan. Maka makna daripada Ramadan adalah senantiasa ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu warghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa aswila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Sebenar-benar ketakwaan bagaimana? Dengan sejalan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ufir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lana, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami, baik dosa yang sengaja kami buat ya Allah, dosa yang tidak sengaja kami buat ya Allah. Kami terkadang lalai ya Allah. Kami tahu itu dosa, tapi kemaksiatan merasuki hati kami ya Allah. Maka berilah kami keistiqomahan dalam keimanan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan beri mereka dosa ya Allah. Kami tahu sebesar apapun pengabdian kami kepada mereka, sebesar apapun pengabdian kami kepada orang tua kami ya Allah, maka tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka ya Allah. Kami tahu itu ya Allah. Sebesar apapun harta kami, sebanyak apapun harta kami, berulang kali pun kami membawa orang tua kami ke Mekah untuk haji dan umroh, sujud kami di hadapan orang tua kami, maka tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan iman, ingatkan kami selalu ya Allah, berikan kami selalu kekuatan untuk bisa ingat mendoakan mereka ya Allah, mendoakan mereka di setiap salat kami ya Allah. Kalau kami lupa ya Allah, tegur kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh banyak jasa kedua orang tua kami kepada kami. Kami mungkin tidak bisa hidup di dunia ini kalau tidak ada jasa kedua orang tua kami ya Allah. Jasa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami mungkin diberi kesenangan bukan karena kebaikan kami ya Allah, bukan karena ibadah kami ya Allah, tapi itu semua karena doa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kami hina, sungguh kami terlena. Kadang kami dengan angkuhannya kami mau berkata kasar kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa kami yang telah durhaka kepada orang tua kami. Jangan beri mereka dosa ya Allah. Jadikanlah setiap pengorbanan mereka, jadikanlah setiap tetes peluh mereka sebagai ampunan dosa-dosa mereka. Ya Allah, berikanlah mereka umur yang panjang jikalau mereka masih hidup. Biarkan kami bisa selalu membuat mereka tertawa ya Allah, bikin mereka selalu bahagia ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunlah dosa ya Allah, lapangkanlah kuburkan ya Allah, kemudian masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menunjuki kami jalan yang lurus. Kami sering terlena ya Allah, kami sering membengkok ya Allah, kami sering melakukan kemaksiatan, kami bergelimangan dosa ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang halal yang bisa kami cukupkan buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekarang zaman mulai susah, segala sesuatu naik ya Allah, bahan pokok naik ya Allah. Maka ya Allah, jangan engkau buat kami ya Allah merasa, buat kami menjadi berburuk sangka kepadamu ya Allah. Maka jauhkanlah kami prasangka buruk kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah iman kami. Allahumma sabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah keimanan kami di dalam agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahu akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.